Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul di room Zoom ini. Baiklah, perkenalkan nama saya Nur Syabani. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 sebagai moderator, yang mana kami beranggotakan 4 orang. Itu pertama ada Sania Ramadhani Syafani, Dini Puspita Putri, Nur Syabani, dan Roza Febrianti. Nah, selanjutnya materi yang akan kami presentasikan yaitu tentang proses dan pengertian administrasi peserta didik. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan oleh Dini. Kepada Dini dipersilahkan. Yang pertama ada pengertian administrasi peserta didik. Siswa menurut Umar Hamalik adalah komponen input dalam proses pendidikan. Menurut Sururi, peserta didik adalah komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Bab 1 Pasal 1 Ayat 4, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai usaha pengaturan peserta didik, mulai dari peserta didik masuk sekolah sampai mereka lulus sekolah. Kemudian ada proses administrasi peserta didik. Proses ini terdiri dari 6 proses. Yang pertama ada perencanaan peserta didik. Yang dimaksud dengan perencanaan adalah memikirkan lebih awal tentang apa saja yang akan dilakukan. Nah, yang dimaksud dengan perencanaan adalah memikirkan di muka tentang apa-apa saja yang akan dilakukan. Muka di sini perlu digarisbawahi, oleh karena itu, ia berkenaan dengan kurun waktu dan bukan kurun tempat. Yang kedua ada penerimaan peserta didik. Penerimaan peserta didik baru meliputi kegiatan seperti penentuan kebijakan PSB, sistem PSB, kriteria PSB, prosedur PSB, dan pemecahan problem-problem PSB. Next. Baiklah, terima kasih kepada Dini. Materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Roza. Kepada Roza dipersilahkan. Yang ketiga yaitu orientasi siswa baru. Orientasi siswa baru mencangkup kegiatan pada hari-hari pertama sekolah. Masa orientasi siswa atau MOS, pendekatan atau teknik-teknik pendekatan yang digunakan. Yang keempat yaitu pengaturan kehadiran peserta didik, yang terdiri dari A. Batasan kehadiran dan ketidakhadiran. Kehadiran peserta didik di sekolah adalah kehadiran dan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental terhadap aktivitas sekolah pada jam-jam efektif di sekolah. Sedangkan ketidakhadiran adalah ketiadaan partisipasi secara fisik peserta didik terhadap kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang B-nya yaitu catatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik yang dicatat oleh guru dalam buku presensi. Sementara peserta didik yang tidak hadir di sekolah dicatat pada buku absensi. Yang kelima yaitu pengaturan kedisiplinan peserta didik. Urgensi dan makna kedisiplinan. Disiplin sangat penting artinya bagi peserta didik. Karena itu, ia harus ditanamkan secara terus-menerus kepada peserta didik. Jika disiplin ditanamkan secara terus-menerus, maka disiplin tersebut akan menjadi kebiasaan bagi peserta didik. Yang keenam yaitu peserta didik yang mutasi atau drop out. Yang A-nya alasan, arti dan macam mutasi. Mutasi dan drop out
seringkali membawa masalah dalam dunia pendidikan. Oleh karena itu, keduanya harus ditangani secara baik dan benar. Ada beberapa macam mutasi. Satu yaitu mutasi enteren, adalah mutasi yang dilakukan peserta didik di dalam sekolah itu sendiri. Yang kedua yaitu mutasi ekstern, adalah perpindahan peserta didik yang pindah ke sekolah lain dengan jenis sekolah yang berlainan. Baik, terima kasih kepada Roza atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Nia. Kepada Nia, disilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator saya. Instrumen administrasi peserta didik. Catatan tentang data siswa di sekolah dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, catatan data siswa untuk sekolah yang meliputi buku induk, buku kelapar, catatan tata titip sekolah, yaitu kumpulan semua peraturan. Yang kedua adalah catatan data siswa untuk masing-masing kelas, yaitu buku kelas yang merupakan cuplikan dari buku induk, buku presensi kelas, buku catatan bimbingan dan konseling, buku catatan prestasi siswa yang meliputi buku daftar hadir, nilai-nilai, dan buku leger. Yang terakhir adalah peran guru dalam administrasi peserta didik. Keterlibatan guru dalam pengelolaan murid sudah barang tentu tidak sebanyak keterlibatan di dalam mengajar. Dalam pengelolaan murid, guru lebih banyak berperan tidak langsung dibandingkan dengan kepala sekolah yang memegang puncak pimpinan dalam pengelolaan. Di antara peran guru dalam pengelolaan murid adalah, yang pertama adalah guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan penerimaan sampai dengan pelaporan pelaksanaan tugas. Yang kedua adalah peran yang sangat besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru di kelas 1. Di samping kepala sekolah, tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan di sekolah. Yang ketiga adalah untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Guru pun mempunyai andil yang besar. Guru diharapkan mampu mencatat atau merekam kehadiran murid secara kontinu dan teliti. Yang keempat adalah guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi murid untuk senantiasa berprestasi tinggi. Yang kelima adalah guru juga harus berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, karena di sekolah dasar merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nia atas pemaparan materi terakhirnya. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami paparkan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan kritik dan saran, bisa disampaikan melalui grup besok atau di kolom komentar kita. Nah, dan juga, selain itu, sumber makalah dari materi yang kami paparkan itu berasal dari buku Siron tahun 2015, itu tentang administrasi dan supervisi pendidikan, Pekanbaru Kreasi Edukasi. Nah, terus yang kedua itu dari Risnawati tahun 2014, itu tentang administrasi dan supervisi pendidikan, Yogyakarta, Aswaja Persindo. Nah, itu merupakan sumber atau daftar pustaka dari makalah yang kami buat ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata maupun kekurangan kami, mohon dimaafkan. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.